Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Karlina Sinta Purba SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eldiansa selaku moderator. Saya Sri Haryanti sebagai pemateri 1. Saya Deatri Fajarini sebagai pemateri kedua. Dan saya Nabila Septianti Devista sebagai penutup. Saya Sri Haryanti sebagai pemateri 1 yang akan membahas tentang pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum mengatur tentang kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita tidak asing lagi dengan kalimat yaitu yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana memiliki pengertian bahwa pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh meminta di lampu merah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Saya Deatri Fajarini, pemateri kedua. Dalam menegakkan hukum berkeadilan, terdapat beberapa faktor yang harus dilakukan agar dapat berjalan efektif. Yang pertama, faktor hukum. Di dalam faktor ini, hukum atau perundang-undangan hendaklah mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, agar hukum berjalan dengan relatif dan efektif. Yang kedua, faktor penegak hukum. Di dalam faktor ini, para penegak hukum harus melakukan hukum secara adil agar terciptanya hukum berkeadilan yang baik. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Di dalam faktor ini, SDM harus diperhatikan karena sarana dan fasilitas dalam menegakkan hukum berkeadilan di Indonesia sangat penting agar mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam menegakkan hukum yang berkeadilan karena masyarakat harus memiliki kesadaran diri dalam menegakkan hukum berkeadilan agar terciptanya hukum berkeadilan di Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan. Di dalam faktor ini, ada ketetapan yang berkaitan dengan suatu hal yang boleh dilakukan dan dilarang. Karena faktor ini adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, padahal tidak semua benar di dalam faktor kebudayaan. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu nih tentang apa sih itu hukum, serta 5 faktor pendukung agar hukum dapat berjalan secara efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum yang berkeadilan. Tujuan utama dari hukum yang berkeadilan adalah mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan terhadap individu maupun kelompok. Selanjutnya, tujuan dari hukum yang berkeadilan adalah menegakkan keadilan. Tujuan yang ketiga, hukum yang berkeadilan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil serta damai. Nah, tujuan yang keempat yaitu tujuan keempat dari hukum yang berkeadilan bertujuan untuk menjamin keamanan hukum. Nah, dan tujuan yang terakhir adalah untuk mendukung keharmonisan sosial dengan menciptakan aturan yang adil dan merata untuk semua masyarakat. Nabila Septianti Devista sebagai penutup. Jadi kesimpulannya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di masyarakat. Hal ini juga melibatkan perlindungan HAM. Namun, penegakan hukum diharapkan bekerja secara profesional dalam menghadapi tantangan seperti korupsi, SDA yang terbatas, dan pandangan yang tidak baik terhadap hukum. Nah, cara mengatasi hal tersebut ialah sangat diperlukan peningkatan independensi lembaga peradilan, integritas penegakan hukum, serta kejujuran dan kesadaran. Maka peningkatan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat diperkuat serta diterapkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, menjaga pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini untuk diterapkan di kelembagaan seperti peradilan dan lain-lain.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.